Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Milfala, dengan NPM 20170517072. Saya dari kelas B. Saya akan menjawab soal UAS di bagian interpolasi Newton. Nah, di interpolasi yang sebelumnya, yaitu interpolasi Lagrange, kita untuk menghitung suatu, misalnya kita mempunyai dua titik misalnya, jika kita disuruh menghitung lagi yang untuk persamaan yang misalnya kita menambahkan satu titik lagi, kita harus menghitung ulang. Nah, di sini di interpolasi Newton ini kita tidak harus menghitung ulang, kita bisa menggunakan hasil dari titik yang sebelumnya, terus ditambahkan dengan titik yang baru gitu. Kita mulai dari order yang ke nol, yaitu yang misalnya kita punya satu titik, misalnya ini titiknya di sini, sudah pasti sebuah persamaan yang kita dapatkan akan sudah pasti suatu titik ini saja kan. Tahu jika ini persamaan garis, kita bisa tarik garis ke sini kan. Nah, ini kita dapat simpulkan ini suatu garis yang konstanta gitu, atau kemiringannya 0 gitu. Nah, ini untuk yang order ke 0, atau jika kita hanya punya satu titik saja, satu titik. Nah, bagaimana jika kita punya dua titik? Nah, misalkan ada titik x0 dan y0, terus x1 dan y1 misalnya. Nah, kita bisa gunakan yang sebelumnya dari yang p0x ini yang dari atas, terus kita jumlahkan dengan suatu konstanta a1 misalnya, terus kita kalikan dengan x min x0. Kenapa kita kalikan dengan x min x0? Kenapa ini seperti ini? Karena jika kita masukkan ini p1x0 gitu, nanti kita akan mendapatkan kembali p0x0 gitu. Ini akan hilang, habis gitu. Ini nantinya kita akan tersisa p0x0. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana untuk mencari nilai A1-nya ini? Pertama kita cari dulu untuk nilai P1X1-nya. Itu kita anggap saja hasilnya itu Y1 misalnya. Nah, dari sini kita dapat buat persamaan A1 itu sama dengan Y1 yang ini dikurangin sama Y0, terus per ini. Ini untuk persamaan dengan A1. Nah, bagaimana dengan order 2? Jika kita punya 3 titik, nah sama konsepnya sama seperti tadi. Uh, dari persamaan yang sebelumnya, yaitu P1X, terus dijumlahkan dengan konstanta, kita anggap A2 di sini. Nah, di sini kita hilangkan dua titik yang dari yang sebelumnya gitu. Misalnya kita masukkan uh, X1, nanti akan tersisa P1X1 gitu. Nah, jika kita masukkan X0, akan nanti hasilnya akan tersisa P1 X0 gitu kan. Kalau P1X0 kan Y0 gitu. Nah, bagaimana kita mencari A2 yang ini? Sama seperti tadi, kita dapatkan Y2-nya, kita buat seperti tadi. Nah, di sini Y2 ada A2 di sini, ada Y2 di sini. Jadi Y2-nya A2 sama dengan Y2 dikurangin yang ini, terus per ini. Tidak dapat persamaan seperti ini akan, tapi kita masih punya P1X2 di sini. Jadi kita cari dulu P1X2-nya menggunakan yang order yang pertama tadi. Nah, seperti ini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, terus dikalikan dengan ini. Nah, ini saya bentuk sedemikian rupa. Terus saya buat seperti ini. X2 min X1 tambah X1 min X0. Nah, ini kan sama seperti bentuk yang di atas, akan tetapi ini ada min X1 tambah X1 saja. Ini saya pisahkan seperti ini. Nanti ini dikalikan ke sini. Ini juga. Nah, nanti ini habis yang bagian sininya dibagi. Nah, nanti kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, nanti ini Y0 tambah Y1 min Y0, X1 min X0, X2 min X1 tambah Y1 min Y0. Nah, Y0 juga bisa dikurangin Y0 min Y0. Nah, itu nanti hasilnya akan seperti ini. P1 X0-nya akan kita dapatkan seperti ini.
Nah, untuk yang selanjutnya kita masukkan ke tempat yang tadi Y2 dikurangin sama P1X2 tadi kan. P1X2 ini kita substitusikan hasil yang kita dapatkan tadi, yaitu ini. Nah, untuk persingkat waktu ini saya buatkan langsung seperti ini. Seperti ini untuk samaannya. Terus kita sederhanakan. Ini kita hilangkan. Ada yang bisa kita hilangkan di sini, yaitu X2 min X1, dan juga ya ini bisa kita hilangkan, kita sederhanakan, terus akan nanti dapatkan hasil seperti ini. Nah, setelah itu ini karena ini sama-sama punya X2 min X0, ini juga X2 min X0, jadi kita pisahkan X2 min X0 nya ditaruh di bawah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, di sini kita akan menemukan bentuk yang umum. Ini seperti kalau di garis itu ini determinan gitu. Nah, ini kita bisa anggap ini turunan pertama karena determinan turunan pertama, ini juga turunan pertama. Nah, ini semua ini kita bisa simpulkan kalau bentuknya seperti ini mirip seperti pendekatan mencari turunan kedua gitu, jika ini suatu fungsi f. Nah, terus selanjutnya dari yang tadi kita bisa simpulkan, jika kita punya PK dari X, kita bisa dapatkan ini bukan sama dengan ini tambah. Nah, kita bisa dapatkan dengan menjumlahkan persamaan dari yang sebelumnya itu, kita dapat yang sebelumnya dengan suatu konstanta, terus dikalikan dengan ini tadi. Karena tadi sampai di sini, jadi ini jika ada k kita sampai k-1 gitu. Nah, ini kita bisa cari juga AK ini dengan cara seperti tadi. Nanti kita dapat kita bisa isi ini seperti ini. Maksudnya kita isi PK-1 nya dan kita cari dan seterusnya gitu. Nah, terus ini persamaannya juga saya pecah jadi seperti ini. Nanti ini PK misalnya ada PNX, jadi kita pecah dari A0, yang ini anggap aja ini Y0 gitu, A0, terus ditambahkan dengan A1 kan, kali ini dan seterusnya sampai X AN, terus dikalikan akhirnya dengan X min XN min 1 gitu. Nah, terus selanjutnya ini ada misalnya suatu titik XI dan YI dari I nya sampai N. Nah, jika kita punya f xi, kita bisa anggap ini order ke 0 tadi, kita bisa anggap ini, kita bisa hitung dengan seperti ini, y1 saja. Nah, jika kita punya dua titik, kita bisa hitung fx0 sama x1 nya seperti ini. Kita menggunakan titik sebelumnya, fxi min x0. Nah, kita yang ini kita masukkan angka biar lebih jelas. Nah, ini bukan i ya, ini 1 ya. Nah, fx1 min x0 per x1 min x0. Nah, jika ada misalnya ada 3 misal x0, x1, x3, x2 gitu. Nah, nanti yang di sini fx1 x2 dikurangin fx0 x1 per x2 x0 gitu. Nah, nanti bisa kita dapatkan dengan bentuk seperti ini. Nah, ini sebenarnya ini jika dibuktikan akan menghasilkan sama dengan bentuk seperti ini. A0 itu yang di sebelumnya tadi, A0 itu kita bisa dapatkan f yang x0, kalau A1 itu fx0 x1, kalau A2 itu x0 x1 x2, terus dan seterusnya sampai ini misalkan AN, jadi x0 sampai xn min ya gitu, seperti itu. Nah, ini kita punya contoh soal. Nah, ini dari bentuk yang tadi kita yang ini, bentuk ini adalah bentuk yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan persamaannya gitu. Nah, dari sini kita bisa menjawab soal ini. Misalkan kita anggap saja kita punya dua titik dulu, kita punya titik ini sama ini. Ini kita anggap aja kita belum punya yang di sini, kita
cari yang order satunya dulu. Nah yang order satunya itu kita bisa hitung. Nah ini kita isi dulu titiknya 0, 2/3, terus ini yang y nya 1, 1/2 gitu. Nah fx1 fxi dengan fxi plus satunya kita bisa hitung dengan dari yang sebelumnya ini. Nah seperti ini. Nah ini kita bisa hitung dengan, nah ini kita hitung dengan, nah di sini kita punya artinya kita ambil yang ini setengah min 1 gitu. Kita hitungnya secara segitiga ke bawah gitu ya, bisa juga segitiga ke atas, jadi saya memilih segitiga ke bawah. 1/2 min 1 per, ya yang ini dari rumus yang sebelumnya, yang ini 2/3 kurang 0 gitu. Ini sama dengan tadi saya sudah hitung itu min 3/4. Nah ini untuk order yang pertama gitu. Jadi kita dapatkan rumusnya P X itu sama dengan A0 itu Y1 1 ditambah A2 nya A1 nya ini min 3/4 terus kali X min karena ini yang order 1 jadi kan X min X1 kan, X min X0 kan, jadi kita menggunakan yang X0, yang ini kita beli indeks dulu 0, 1, 0. Nah ini persamaan yang kita dapatkan jika order 1. Nah bagaimana jika kita mencari order yang kedua, misalnya kita menggunakan titik yang ini, jadi kita bisa langsungkan isi saja ini ya, 1 ini 0. Nah ini kita gunakan seperti tadi lagi, 0 dikurang yang atasnya 1/2 per ini dikurang ini 1 kurang 0, 1 kurang 0 gitu kan. Nah ini ini bukan yang ini karena kita mencari yang ini yang apa namanya, yang xi plus 1. Nah jadi kita menggunakan 2 ini, jadi 2/3 gitu. Nah ini nanti hasilnya min 3/2. Nah karena kita punya 3 titik, yang ini yang order 2 di F xi plus 1 xi plus 2. Nah dari sini kita ambil yang 2 ini, jadi min 3/2 min 3/4 per yang ini 1 tadi 1 min 0. Jadi ini hasilnya nanti min 3/4. Nah karena di Newton ini kita tidak perlu menghitung ulang, jadi kita tambahkan saja dengan ini min 3/4 kali dengan x min x1 x min x0. Nah x1 nya tadi kita masukkan 2/3, x0 nya kita masukkan 0. Nah seperti itu ini persamaannya. Maaf jika kurang rapi. Nah ini untuk contoh soalnya. Nah selanjutnya ada penggunaannya di dunia ilmu komputer. Interpolasi Newton ini kita bisa gunakan untuk komputer grafik atau image processing, terus ada aplikasi untuk data mining gitu, nah dan seterusnya. Nah sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.